Wahai imam, nasihati kami dalam hal ibadah. Apa saran anda dalam masalah ibadah untuk kami? Beliau mengucapkan satu kalimat, jemaah sekalian, yang kalimat ini kalau orang memahami dengan cara imania, itu luar biasa bobotnya. Beliau mengatakan saja, alaikum bil asrar. Apa itu? Rahasiakan amal ibadah kalian. Selesai. Kalimat ini bobotnya luar biasa gitu. Artinya, kalau memang mau terima pahalanya pada hari kiamat, sempurna pahalanya, bisa menjadi penyebab timbangan kita berat, bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, maka ikhlaskan niat. Sembunyikan. Kata ulama, salah satu penyebab utama daripada keikhlasan datang adalah merahasiakan ibadah. Berapa banyak orang subhanallah, badannya dikatakan pada saat selesai sholat malam, kemudian pagi hari masuk kantor, pegel badan saya. Kenapa? Tadi malam tahajud. Ada orang, baru aja temannya ngomong, kayaknya hari Senin nanti saya mau puasa. Oh, saya sudah 2 tahun, 3 tahun puasa Senin Kamis. Kalau anda niatnya memang ibadah untuk dipuji oleh orang, tidak usah repot-repot pagi-pagi, malam-malam sholat, kemudian pagi, kemudian ceritain di kantor, nggak usah. Ambil sejadah, ketuk rumahnya orang itu jam 2 malam, lalu tebar sejadahnya, saya mau sholat tahajud, lihat. Begitu, ya apa bedanya? Dan ini sekaligus saya ingatkan, mudah-mudahan ini menjadi nasihat. Tolong sekali lagi, saya tadi lupa sampaikan di awal, kalau ada sesuatu yang saya sampaikan nanti di sini dalam bentuk nasihat, saya tidak pernah niatnya ingin menyinggung siapapun. Niat saya lillahi ta'ala ingin memberikan nasihat, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki apa yang keliru dari perilaku kita. Di Indonesia ini karena sekarang berhubungan dengan musim haji, sudah menjadi tradisi kita, itu kalau pergi haji mengadakan acara walimatus safar. Pertama, dari sisi kosakata jemaah sekalian, walima itu dalam hukum syar'i kita hanya dipakai untuk acara perkawinan. Belum pernah ada dalil dalam syar'i kita, dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya walima dipakai untuk istilah yang lain. Memang untuk acara perkawinan. Tapi kita membuat acara, maka dibuatlah istilah walima. Penggunaan kosakata bahasa Arabnya sudah salah, tambah lagi safar supaya dikatakan benar. Sekarang saya tanya, banyak jemaah haji saya, itu kalau mau berangkat saya tanya, untuk apa Bapak Ibu adakan walima safar? Oh, untuk minta maaf Ustaz sama orang-orang. Baik, saya jawab, minta maaf itu dalam Islam diperintahkan sepanjang tahun, bukan pada saat mau haji. Oh, supaya saya didoakan Ustaz sama orang-orang. Salah, Anda yang mau ibadah pergi haji, Anda yang doakan orang. Kok terbalik minta didoain gitu? Apa bedanya orang yang adakan walimah safar mau pergi haji itu dengan orang yang mau sholat tahajud nanti malam, siang harinya undang orang makan, baru bilang begini, doain ya, nanti malam saya mau tahajud. Apa bedanya? Sama, mengiklankan ibadah, gitu kan? Padahal sebenarnya para ulama salaf kita, kalau kita dengar kisah para sahabat, para tabi'in, mereka ada yang pergi haji pulang, tidak ada yang tahu kalau dia pergi haji. Pergi umroh, nggak ada yang tahu, pergi pulang. Mereka pergi jihad, pulang dari medan perang 3 bulan kemudian, teman-temannya kira dia baru datang dari perniagaan, padahal dari medan perang. Nggak ada yang tahu. Kita subhanallah, baru ibadah sedikit saja sudah luar biasa, seluruh orang tahu. Bagaimana bisa Allah Azza wa Jalla terima itu? Sementara dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dikatakan, innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal kalau kecuali kalau itu ikhlas dikerjakan. Ikhlas bagaimana disembunyikan, dirahasiakan. Kecuali memang kita harus terang-terangan, kayak sholat berjamaah itu pun kita kontrol gitu kan. Tapi masalah ibadah yang memang dasarnya disembunyikan, sholat tahajud, sholat sunnah, sedekah, apa saja ibadah yang lainnya maka dirahasiakan. Ada seorang salaful ummah, 25 tahun jemaah sekalian berinfak, itu tidak ada yang tahu kalau dia berinfak, termasuk yang terima infaknya dia. Disebutkan dalam beberapa athar yang sahih, bahwasanya ada seorang salaful ummah dari golongan tabi'in dan dari cucu Nabi SAW dulunya ya, dari keturunan Hasan, itu memang dalam riwayat yang sahih dan memang dia adalah orang yang memahami sunnah Nabinya alaihissalam. Dia menjadikan target setiap malam dia harus membantu 100 kakak muslim yang miskin di Madinah. Habis sholat tahajud, sebelum ke masjid sholat subuh dibungkus gandum sekilo-sekilo. Sampai 100 kilo ditaruh di karung besar lalu dipikul. Naik kuda, ditaruh di rumahnya orang-orang miskin yang jadi target. Taruh, tinggalkan. Tidak diketuk ya. Ini dari saya, enggak. Taruh, ditinggalin. 25 tahun. Orang yang terima infaknya itu tidak tahu kalau dia yang kasih gitu.
Saking jaga keikhlasannya luar biasa. Kapan ketahuan? Pada saat dia mati. Waktu dia meninggal dunia, gitu kan? Baru ketahuan karena bantuan itu berhenti pada saat dia meninggal dan pada saat jenazahnya dimandikan di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam karena sering pikul barang berat. Orang lain lagi di antara salaful ummah ada yang puasa Senin Kamis. Bukan nggak boleh sampaikan ke istri ya, tapi dia ini pribadi dia berijtihad. Dia puasa Senin Kamis dari awal nikah sampai 20 tahun, istrinya nggak tahu kalau dia puasa Senin Kamis. Bagaimana ceritanya? Dia punya toko di tengah pasar Baghdad, setiap pagi disiapin sarapan sama istrinya. Kalau tiba hari Senin Kamis, sudah disiapin, dia nggak bilang, maaf saya puasa enggak, bungkusin buat saya bawa ke toko. Dibawa pada waktu makan siang dikasih fakir miskin. Dia pulang rumahnya setelah sholat maghrib. 20 tahun dia puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu gitu. Itu bagaimana mereka pekahnya menjaga amal ibadah gitu. Bagaimana dengan kita subhanallah yang baru 2 tahun puasa Senin Kamis. Mungkin baru infak ke yayasan 1 juta. Sudah seluruh dunia tahu infak itu. Maka nasihat Rabi bin Haitham luar biasa, beliau mengatakan, alaikum bil asrar. Rahasiakan amal solehmu. Selesai. Lalu kejadian yang keempat jemaah sekalian. Waktu itu ya, pas azan duhur. Ini bagi anda yang masih malas ke masjid, terutama laki-laki, ambil pelajaran dari kejadian ini. Luar biasa gitu. Orang ini stroke setengah badan. Dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya, suruh nopang badannya yang stroke sebelah kiri itu. Datang anaknya ditopang. Muridnya bilang, waktu saya lihat dia ditopang, dia kasih isyarat anaknya minta diantar ke masjid, sholat berjamaah. Stroke setengah badan nih. Muridnya bilang, saya datang ke sisi kanannya, menopang tangan kanannya. Lalu saya bisikin kalimat, saya bilang, wahai imam. Muridnya bilang kepada gurunya, wahai imam, anda punya uzur secara syar'i. Boleh sholat di rumah. Udah stroke, silakan sholat di rumah gitu. Apa jawaban dia? Wahai muridku, dengan tegas dan jelas. Wahai muridku, aku mendengar muadzin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, lalu aku salat di rumahku, demi Allah aku akan datangi panggilan Allah itu walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak. Bayangkan itu orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, tahu ada Tuhannya, enggak bakal pernah ketinggalan walaupun satu kesempatan untuk ibadah. Kita subhanallah punya kesehatan, punya kekuatan, punya kendaraan. Alasan masjid jauh, alasan nanti sholat di rumah berjamaah sama keluarga. Nabi SAW tidak contohkan itu saudaraku. Nabi SAW tidak pernah, ataupun dalam riwayat dikatakan sholat wajib di rumahnya. Sampai beliau waktu sempat mau meninggal, sebelum meninggal begitu dengarkan iqamah dan menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, beliau kemudian berdiri, kemudian keluar ke masjid, berdiri di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetap sholat berjamaah dalam kondisi sudah mau meninggal, gitu kan? Begitu keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya ambil contoh yang ketiga.